Halo sobat yang berbahagia, kita ketemu kembali dengan topik keunikan rumah adat Batak, yang dirangkum dari berbagai sumber. Rumah adat Batak terdapat di Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menjadi cagar budaya Indonesia, oleh karena masyarakatnya yang masih melestarikan peninggalan warisan budaya, rumah adat yang ada di Sumatera Utara masih dapat kita jumpai hingga sekarang. Rumah adat dari Sumatera Utara tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan terdiri dari berbagai jenis. Salah satu penyebab keberagaman rumah adat Sumatera Utara diantaranya keberagaman pada suku Batak, mulai dari suku Tapanuli atau Toba, suku Karo, suku Simalungun, suku Mandailing, dan suku Papak. Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai rumah adat Batak serta keunikannya. Jenis rumah adat Batak 1. Rumah adat Batak Toba. Berbicara mengenai rumah adat Batak Toba, tentu tidak akan terlepas dari bentuknya yang terbilang mudah untuk bahan pembuatannya pun rata-rata dari kayu dan memiliki atap berbentuk segitiga melengkung. Selain itu, posisinya seperti rumah panggung menjadikan kolong bawah rumahnya sebagai tempat kandang hewan peliharaan. Keunikan lainnya adalah ukurannya yang besar sehingga memungkinkan 3 hingga 4 kepala keluarga untuk tinggal bersama dalam satu rumah, namun persyaratan untuk bisa tinggal bersama adalah masih punya hubungan darah antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Rumah adat suku Batak Toba masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Adapun hal yang mendasarinya sehingga bisa menjadi beberapa jenis adalah ukuran, gorga, ada tidaknya ukiran khas Batak yang menyertainya. 2. Rumah adat Karo. Rumah adat Karo kerap menjadi tujuan wisata budaya yang populer di kalangan turis lokal maupun internasional. Rumah adat Karo juga menjadi rumah adat di Sumatera Utara yang terbesar dan tertinggi ukurannya, tingginya mencapai 12 meter, unik menjadi rumah adat tertinggi dan terbesar, namun rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali. Rumah adat ini juga terdiri dari 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang kemudian menyangga bangunan sehingga bangunannya menjadi lebih kokoh. Pada bagian atapnya terbuat dari ijuk hitam yang diikat pada area kerangka anyaman bambu. Sementara lantainya sendiri terbuat dari kayu yang terjangkau dan disusun secara apik sehingga saling menempel satu sama lain. Rumah adat Karo juga memiliki nama lain yaitu Rumah Adat Siwalu Jabu yang mengartikan bahwa rumah tersebut kemudian dihuni oleh 8 keluarga dengan berbagai peran berbeda dalam rumah tangga. 3. Rumah adat Bagas Godang, yang seringkali disebut rumah adat Mandailing karena berasal dari suku Batak Mandailing. Rumah adat ini pada mulanya merupakan tempat tinggal atau tempat beristirahat para raja, meski kini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan dapat digunakan oleh masyarakat suku Mandailing sebagai tempat pertemuan dan musyawarah warga. Rumah adat tersebut juga memiliki berbagai ciri seperti bentuk persegi panjang ke belakang dengan atap berbentuk segitiga gunting, bagian yang disebut dengan lengkung dolok atau bentuk atap pedati. Bagian atapnya juga dibuat dari ilalang dan dedaunan kering. Kita dapat melihat pada bagian atap depan terdapat ornamen berwarna hitam, merah dan putih yang menjadi ciri khasnya, sementara bahan bangunannya kemudian terbuat dari kayu-kayu besar dengan jumlah yang ganjil sebagai penyangga utamanya. 4. Rumah adat Papak. Rumah adat Papak merupakan rumah dengan warna tampilan paling cerah di antara rumah adat lainnya di Sumatera Utara karena penggunaan warna merah dan jingganya, kemudian mendominasi area atap dan dinding rumah. Meski masih terdapat rumah adat Papak yang menggunakan warna coklat dan hitam pada area atapnya dan warna putih pada bagian dindingnya, rumah adat Papak sendiri memiliki fungsi sebagai musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah di masyarakat. Keunikan rumah adat Papak terletak pada bagian atapnya yang mirip seperti tanduk kerbau. Filosofi rumah adat Papak sendiri pada atap rumahnya yang melambangkan semangat kepahlawanan sehingga pemiliknya memiliki jiwa pahlawan yang kuat. 5. Rumah adat Simalungun. Ciri khas dari rumah adat ini ada pada bangunannya yang berbentuk limas dengan tipe rumah panggung. Pada awal pembuatannya, bagian kolongnya dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan menghindari serangan babi hutan dan berbagai hewan liar lainnya. Pada area kaki rumah adat Simalungun terdapat kayu-kayu penyangga yang diukir dan diberi banyak warna. Sementara pada bagian pintunya sengaja dibuat pendek, agar tamunya menghormati pemilik rumah karena akan membungkuk ketika masuk rumah. Rumah adat Simalungun awalnya dibangun oleh Raja Simalungun pada tahun 1939.
6. Rumah adat Angkola. Rumah adat Sumatera Utara yang terakhir adalah rumah adat Angkola milik suku Batak Angkola. Bangunan rumah adat Angkola dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding, sementara pada area atapnya terdiri dari ijuk dan menggunakan tanah liat. Banyak yang menyamakan rumah adat tersebut dengan rumah adat Bagas Godang, meski keduanya berbeda, mulai dari bentuk, suku hingga pemilihan warna bangunan. Rumah adat Angkola dengan bentuk kotak serta pada area atapnya dengan bentuk yang lebih besar, sementara itu area atap yang lebih kecil berbentuk tak kalah unik yaitu segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna putih, coklat tua dan orange. Demikian ulasan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat sobat, keep struggle.